Halo, namanya gue Polar and welcome to Anime Time. Gue mau nge-review episode anime yang sudah tayang dan sudah gue tonton. Dalam video kali ini gue mau ngebahas tentang anime Dororo episode ketiga. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk melihat video review anime gue selanjutnya ya. Oke, langsung aja ke review kali ini. Di awal episode ini langsung ya diperlihatkan adegan yang cukup ekstrim menurut gue. Karena di sini diperlihatkan adegan yang memang kalau ditayang di TV Indonesia harus disensor dan pasti dapat teguran dari KPI. Karena meskipun hanya beberapa frame adegannya, tapi masih kerasa apa yang terjadi sama karakter dengan suara yang dihasilkannya. Di awal episode ini diperlihatkan masa lalunya si Jukai dan si Hyakimaru. Jukai itu adalah orang yang memungut si Hyakimaru ketika dia ada di perahu. Tapi di awal episode, kita itu diperlihatkan masa lalunya si Jukai ini. Jukai ini adalah seorang bawahan dari suatu keluarga besar pada saat zaman perang dulu. Tugasnya adalah untuk memberi hukuman bagi semua yang tidak patuh terhadap keluarga besar itu. Dan diperlihatkan juga ya, ada adegan cukup membuat saya terkejut, yaitu pada saat ibu-ibu yang nyari suaminya itu yang dihukum dan langsung ditikam dari belakang. Well, it's a good way to start an episode for me. Di sini akibat adegan itu, saking stresnya, si Jukai ini pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jatuh dari tebing. Dan ternyata dia masih hidup karena diselamatkan oleh kapal asing, di ceritanya ya. Dan dia hidup di suatu desa dengan membantu para warga yang terkena masalah dengan organ tubuh mereka, dengan membuatkan organ tubuh palsu untuk kehidupan sehari-hari mereka. Di sini terlihat kalau si Jukai ini awalnya punya pembantu dalam rumahnya ya, dimana anak ini juga ditolong sama si Jukai dengan organ tubuh kakinya. Terlihat ya, dia sudah tinggal dengan si Jukai dari kecil dan sudah membantu Jukai sejak dia diselamatkan. Ketika ada suatu kejadian di mana ada ibu-ibu dengan anaknya yang tangannya dipotong oleh samurai yang lewat. Wait. Pada saat gue melihat dan mendengar cerita dari si ibu ini, gue langsung mikir, ini emang ada zaman peperangan zaman dulu emang barbar banget atau gimana ya? Karena omongannya si ibu ini kayak si samurai itu motong daun, pakai pedangnya pas lagi bosan gitu. Jadi dia motong tangan anak kecil. Itu sebuah kejadian barbar yang cukup unik ya, karena diceritain kayak samurainya itu kurang kerjaan yang tiba-tiba lagi bosan motong tangan anak kecil gitu, kayak what? Nah, anak yang jadi membantu si Jukai ini bernama Kaname. Dan ketika dia membantu anak yang tadi, si ibu-ibu itu tukang gosip yang memberitahu si Kaname itu tentang rumor yang ada di sekitaran desanya itu tentang si Jukai ini. Ternyata rumor yang beredar itu adalah keadaan di mana di masa lalunya si Jukai itu menjadi bawahan keluarga besar yang bernama Shiba, dan dosa-dosa Jukai itu tidak bisa hanya ditebuskan begitu saja karena ayah Kaname juga terbunuh di dalam peperangan itu. Di adegan ini sudah terlihat mulai masuk ke sebuah dilema yang dihadirkan oleh karakter bisa dirasakan oleh penonton ya. Karena di cerita ini, setting tempat dan keadaan sekitar di zaman itu sudah mendukung dengan kejadian yang terjadi oleh karakter kita. Vibe yang diberikan oleh anime ini benar-benar dirasakan banget oleh penontonnya menurut gue ya. Setelah si Kaname ini pergi, si Jukai ini lagi berjalan-jalan di tepi sungai, dan tiba-tiba jatuh merosot ke tepi sungai itu. Kalian sadar nggak sih? Itu kodenya keras banget loh untuk adegan jatuhnya. Ada patung dewa saat frame si Jukai itu jatuh ke sandung batu atau ke sentak batu lah, dan ketemu sama si Hyakimaru. Jadi dikirimlah si Jukai itu untuk menolong si Hyakimaru ini, karena di adegannya itu ada patung dewa yang di pinggir-pinggir di Jepang itu, biasanya di zaman dulu itu ada patung dewa di pinggir-pinggir jalan. Nah di situ frame-nya ada si Jukai itu jatuh pas di samping angle kameranya di samping dekat dengan si patung dewa ini. Jadi itu beneran kode banget ya, karena kita bisa mikir kalau dewa itu belum meninggalkan si Hyakimaru ini. Jadi dikirimlah si Jukai untuk menolong si Hyakimaru.
きたいのか。 Adegan timelapse di sini dicampur dengan adegan tentang si ayahnya si Hyakimaru ini dan adeknya yang baru lahir. Studio cukup pintar dalam memainkan timelapse ini ya, karena di timelapse inilah kita bisa lebih mengenal masa lalunya si Hyakimaru dan merasa prihatin atas kehidupannya. わしもいつまでもお前を守ってやれるわけではない。お前が一人で生きてゆくために強くなるんだ。 Jadi kita bisa merasa lebih merasuk untuk menyerap cerita dari seri anime ini, karena kita bisa terlihat perbandingan antara si adiknya si Hyakimaru yang hidup dengan nyaman dan dengan si Hyakimaru yang dianggap sebagai tumbal oleh bapaknya merasakan kesusahan dalam hidupnya, tapi dia tetap bisa bangkit, jadi ada nilai positif dalam cerita ini. Di kehidupan si Hyakimaru awalnya ini sudah bisa melihat aura-aura yang ada di depannya. Seiring berjalannya waktu, si Hyakimaru ini mulai hunting para iblis di sekitar rumahnya yang mengincar dirinya. Tapi untungnya di monster terakhir, si Hyakimaru ini mendapatkan kaki sebelah kanannya. Dan si Jukai pun akhirnya mengerti apa yang harus dilakukan oleh si Hyakimaru ini untuk mendapatkan semua tubuhnya kembali. Untuk episode ini gue bisa bilang kalau cerita yang ada di sini itu benar-benar pas banget deh. Ada rasa tersentuh dan semangat ketika kita menontonnya dan melihat cerita yang ditunjukkan di anime ini. 生まれ持った運命に負けず強く生きてほしい。ただそれだけのはずだった。 Pengenalan masa lalu karakter ini biasanya itu kalau dilakukan oleh seri anime lain mungkin akan terasa membosankan dan kadang tidak nyambung sama sekali. Berbeda dengan seri anime ini, cerita masa lalu yang ditampilkan malah membuat para penonton itu jadi ingin lebih mengenali karakter-karakter yang ada di anime ini. Karena masa lalu yang ditampilkan itu cukup menarik untuk kita tonton. この世には何百もの鬼より恐ろしいものがいくらでもある。だが負けるな、百鬼丸。お前なら必ず超えていける。 Perasaan dilema, perasaan sedih, dan rasa ingin tahu tentang cerita yang akan ditampilkan di anime ini sudah jarang gue rasakan dari seri anime lain. Dimana kita sebagai penonton itu bisa merasakan bonding moment terhadap ceritanya. Apalagi saat scene dimana si Hyakimaru itu dilepas kepergiannya sama si Jukai, dimana si Hyakimaru itu megang mukanya si Jukai, itu kerasa banget adegannya, apalagi pas si Jukainya itu mulai nangis. Itu kerasa banget kan. Oke, itu aja review gue kali ini. Thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Kira-kira pendapat kalian seperti apa tentang episode kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan channel ini. Like, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk memberitahuan video-video gue yang terbaru. Bantu gue untuk menyebarkan video ini ke semua sosial media kalian ya. Thank you for watching. Bye-bye.